Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-613. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, kata-kata Kiai Gringsing itu pun mengejutkan pula. Sentuhan yang justru perlahan-lahan mengenai tubuhnya adalah suatu penghinaan bagi Kiai Jolowojo. Apalagi pernyataan Kiai Gringsing itu tidak ada arti lain daripada memerintahkan kepadanya untuk menyerah. Gila! Teriak Kiai Jolowojo, suaranya menggelegar di seluruh medan. Aku akan membunuh semua orang. Kiai Gringsing berdiri tegak dengan kaki renggang, cambuknya dipeganginya dengan tangan kanan, sedang ujung juntainya dipegangnya dengan tangan kiri. Kemudian katanya, jika kita yang tua-tua tidak berbuat sesuatu, maka korban akan semakin banyak. Dan apakah arti dari kematian-kematian itu selain pemuasan nafsu saja? Akhir dari pertempuran ini sudah membayang. Kau sebagai seorang senopati perang, dimanapun kau berpihak, tentu sudah dapat memperhitungkan. Kau tidak dapat mencari kepuasanmu sendiri, berdiri di tengah-tengah gelar musuh, dan berusaha membinasakan lawan sebanyak-banyaknya. Sementara anak buahmu sendiri terbunuh seperti batang ilalang. Tutup mulutmu pengecut! Teriak Kiai Jolowojo. Kita sama-sama pengecut, sahut Ki Waskita. Mungkin kami tidak berani melihat kenyataan yang kau hadapi. Persetan, aku akan bertempur. Di medan hanya ada dua pilihan bagiku, membunuh atau dibunuh. Tidak ada pilihan lain, bertanya Kiai Gringsing. Kita mempunyai bahasa yang dapat kita pergunakan untuk menyatakan perasaan kita masing-masing. Kata-kata Kiai Gringsing itu telah menyentuh dasar hati Kiai Jolowojo yang paling dalam, tetapi ia telah mengeraskan perasaannya, sehingga dengan nada kasar ia membentak. Bahasa yang paling baik di peperangan adalah ujung senjata, dan arti yang paling sempurna dari setiap langkah seseorang yang bertempur di medan adalah kematian. Ki Waskita menarik nafas. Katanya, Kiai, kau adalah orang yang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Tetapi ternyata hatimu keras, sekeras batu hitam. Kenapa kau tidak mau mempergunakan sedikit kebijaksanaan? Cukup orang-orang dungu. Kau tidak akan dapat mempengaruhi aku untuk menyerah dengan cara apapun juga. Aku bukan anak-anak yang dapat kau bujuk seperti itu. Kiai Gringsing masih sempat menghindar, tetapi Kiai Jolowojo menyerangnya seperti prahara. Kiai Gringsing masih sempat menghindar, tetapi Kiai Jolowojo tidak mau memberinya kesempatan. Dengan kecepatan yang hampir tidak dapat diikuti dengan mata wadak, maka tubuhnya bagaikan terbang dengan senjata teradu menyerang Kiai Gringsing sekali lagi.
Kiai Gringsing tidak dapat sekedar menghindar. Ketika ia merasa dirinya justru terdesak, maka kembali cambuknya telah meledak dengan nada yang tinggi, pertanda bahwa ia telah melepaskan semua kemampuan ilmu yang ada padanya. Dalam kegelapan hati, Kiai Jolowojo tidak menghiraukan lagi patukan senjata lawannya. Karena itu, segores jalur merah telah membekas di punggungnya yang terbuka. Karena bajunya yang telah tersayat pula oleh ujung cambuk Kiai Gringsing, bahkan nampak bekas-bekas yang kehitam-hitaman, seolah-olah baju Kiai Jolowojo telah disobek oleh nyala bara api. Tetapi Kiai Jolowojo sama sekali tidak berniat untuk mengakhiri pertempuran dengan cara yang paling hina, menyerah seperti beberapa orang yang tidak sempat berbuat apapun juga lagi. Dengan gigihnya, Kiai Jolowojo bertempur terus. Sekali-kali ia terdesak surut, dan dalam keadaan yang tiba-tiba, ia pun telah menyerang Kiwas kita pula. Orang yang keras hati, desis Kiwas kita kepada diri sendiri. Dengan demikian maka prajurit-prajurit Pajang yang bertugas di dalam lingkaran dinding gelar yang semakin terbuka itu pun sama sekali tidak berani mendekat lagi. Mereka sadar bahwa Kiai Jolowojo telah mengamuk. Ia berbuat apapun juga untuk membunuh lawan, bahkan dengan perbuatan-perbuatan di luar perhitungan nalar. Akhirnya Kiwas kita dan Kiai Gringsing tidak dapat membuat pertimbangan lain. Cara yang paling singkat untuk mengakhiri pertempuran itu adalah kematian. Meskipun kematian bukan akhir yang paling baik, sebenarnya kedua orang itu bukan bermaksud membunuh Kiai Jolowojo, tetapi hasil perbuatannya tidak ada cara yang paling baik untuk menghentikan berkembangnya perdu berduri yang merambat di pepohonan dan kebun bunga selain memotong pangkal batangnya. Demikianlah, maka kedua orang itu pun seolah-olah menemukan kesepakatan. Meskipun mereka tidak sempat berunding, dengan hati-hati keduanya segera mempersiapkan diri untuk menentukan akhir dari perkelahian itu. "Marilah orang-orang licik," geram Kiai Jolowojo. "Aku kira orang yang selama ini ditakuti dan disegani adalah seorang jantan. Orang bercambuk itu ternyata hanyalah seekor kelinci betina yang ketakutan melihat serigala di medan perang." "Kiai," berkata Kiai Gringsing, "masih ada jalan lain untuk menyelesaikan pertikaian ini. Aku adalah laki-laki." Semua persoalan terhenti sampai batas harga diri dan ketamakan. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain kecuali menghentikan semua perbuatan yang dapat dilakukan oleh orang yang sakti itu. Sama sekali tidak ada tanda-tanda seperti pun juga bahwa pada suatu saat akan tumbuh penyesalan di hatinya bahwa ia telah memilih jalan yang salah. Demikianlah, maka kemudian Kiai Gringsing dan Kiwaskita pun maju bersama. Sambil mengayunkan cambuknya, Kiai Gringsing berkata, "Maafkan aku, Kisanak. Aku terpaksa berbuat seperti prajurit di perang berubuh, bukan perbuatan dalam perang tanding. Aku tidak ingin gagal dan korban akan semakin banyak berjatuhan." "Persetan!" orang itu menggeram. Demikianlah, maka Kiai Gringsing dan Kiwaskita telah bertempur bersama-sama melawan Kiai Jolowojo. Betapapun sakti dan mumpuninya orang itu,
Namun ia tidak mempunyai banyak kesempatan. Setiap kali ujung cambuk Kiai Gringsing yang didasari atas segala kekuatan yang ada padanya telah menyentuh tubuhnya. Sementara itu, Ki Waskita selalu mendesaknya agar tidak sempat menghindar terlampau jauh. Kiai Jolowojo pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Ia sadar bahwa yang sebenarnya mempergunakan senjatanya hanyalah Kiai Gringsing. Sedang orang yang satu lagi sekedar menjaganya untuk tidak lepas dari sentuhan cambuk itu. Namun ternyata bahwa kemampuan ilmunya yang membuat kulitnya seolah-olah kebal tidak mampu bertahan atas puncak ilmu Kiai Gringsing yang tersalur lewat cambuknya. Meskipun tidak ada segores luka pun dan setitik darah yang meleleh, namun tulang-tulang Kiai Jolowojo rasa-rasanya telah menjadi remuk oleh pukulan kekuatan cambuk berkarah besi baja itu. Dengan demikian, maka lambat laun tenaganya pun bagaikan terhisap dari tubuhnya yang menjadi lemah dan tidak berdaya lagi. Pada saat-saat terakhir itu, ketika terasa maut tidak lagi dapat dihindari, Kiai Jolowojo pun segera mengamuk dengan sisa tenaganya. Ia memang mengharap senjata Kiai Gringsing itu bukan sekedar melumpuhkannya, tetapi membunuhnya. Tetapi Kiai Gringsing dan Ki Waskita berbuat lain. Ketika Kiai Jolowojo seolah-olah sudah kehilangan kemampuannya, maka mereka berdua tidak berbuat apa-apa lagi selain memancing kemarahan pimpinan kelompok yang tidak mereka kenal itu. Ternyata sebagian usaha mereka berhasil. Kiai Jolowojo benar-benar kehilangan akal. Dengan membabi buta ia menyerang Kiai Gringsing yang dengan cekatan menghindar. Kemudian Ki Waskita lah yang seakan-akan berada pada jarak jangkaunya itu. Dengan kemarahan yang menghentak dadanya, ia menerkamnya. Tetapi Ki Waskita pun berhasil menyingkir dari cengkramannya. Demikianlah pada saat-saat pertempuran itu mulai dibayangi oleh akhir yang suram bagi orang-orang Tambakwedi, Kiai Jolowojo benar-benar telah kehilangan semua kekuatannya. Ia benar-benar sudah tidak mampu lagi berbuat sesuatu, apalagi bertempur melawan Kiai Gringsing atau Ki Waskita. Ketika kemudian cambuk Kiai Gringsing meledak lagi dan mengenai tubuhnya, maka ia pun menggeliat dengan gigi yang gemeretak, tetapi kemudian terhuyung-huyung. Kiai Jolowojo benar-benar tidak mampu bertahan lagi. Dengan lemahnya ia pun jatuh terduduk. Kiai Gringsing mendekatinya dengan hati-hati. Ia masih mempertimbangkan bahwa hentakan yang terakhir masih mungkin menerkamnya dan melukainya. Tetapi agaknya Kiai Jolowojo benar-benar sudah tidak berdaya. "Kisanak," berkata Kiai Gringsing, "memang tidak ada pilihan lain bagimu." Kiai Jolowojo tidak menjawab. "Kau akan tetap dihormati sebagai seorang yang memiliki kemampuan di luar kebanyakan orang." Kiai Jolowojo sama sekali tidak menjawab. Nafasnya terengah-engah dan wajahnya menjadi semakin pucat. Sejenak Kiai Gringsing dan Ki Waskita termangu-mangu. Mereka mulai berpengharapan bahwa mereka akan dapat menangkap orang yang tidak mereka kenal, tetapi memiliki kelebihan itu. Di saat orang yang tidak terluka oleh senjata itu kehabisan kekuatan dan tenaga,
maka beberapa serangan cambuk akan dapat membuatnya pingsan. Tetapi wajah Kiai Gringsing dan Ki Waskita menjadi tegang ketika mereka melihat orang itu menggeliat. Kemudian perlahan-lahan ia membaringkan dirinya sambil menyilangkan tangannya. "Kisanak," desis Kiai Gringsing sambil mendekatinya, meskipun ia tetap berwaspada. "Tidak seorang pun dapat menjamah tubuhku selagi aku masih bernafas. Apakah maksudmu? Aku akan mati?" "Tidak, kau memiliki ketahanan tubuh tidak terhingga. Kulitmu seolah-olah tidak terluka oleh cambukku." "Kau memang orang gila. Tidak ada seorang pun yang dapat melukai kulitku. Kau pun tidak. Tetapi kau meremukkan tulang-tulangku. Tetapi kau tidak akan mati." "Memang tidak. Kau tidak akan dapat membunuhku. Cambukmu juga tidak. Tetapi aku dapat membunuh diriku sendiri." "Kisanak!" Kiai Gringsing bergeser semakin dekat. Tiba-tiba orang itu tertawa. Suaranya terdengar dalam sekali, seolah-olah berpusar di dalam dadanya. Namun suara itu semakin lama menjadi semakin lambat. Katanya, "Kalian memang bodoh. Seharusnya kalian tahu bahwa orang seperti Jolowojo tidak akan membiarkan dirinya menjadi tawanan." "Jolowojo!" desis Kiai Gringsing dan Ki Waskita hampir berbareng. "Aku tidak menyangka bahwa aku harus mati di sini. Aku kira aku malam ini dapat menebas prajurit Pajang seperti menebas batang ilalang. Tetapi aku sadar bahwa akibat seperti ini pasti akan terjadi pada suatu saat, dan aku akan mati sekarang." Kiai Gringsing dan Ki Waskita saling berpandangan. Akhir yang demikian itulah yang memang sudah mereka perhitungkan. Ketika timbul harapan bahwa mereka akan dapat menangkap Kiai Jolowojo hidup-hidup, justru mereka menjadi ragu-ragu atas apa yang mereka hadapi. Dan kini memang ternyata bahwa orang itu tidak akan dapat mereka tangkap dalam keadaan hidup. Sejenak mereka merenungi orang yang sudah berbaring di tanah dengan tangan bersilang di dadanya itu. Namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam, Kiai Gringsing berkata, "Orang yang keras hati. Tetapi maut ini datangnya terlampau cepat." Ternyata Kiai Jolowojo itu masih berdesis, "Jauh lebih cepat dari yang aku harapkan." "Apakah kau akan memberikan pesan, Kiai?" bertanya Kiai Gringsing. "Kau memancing jawaban di saat aku mulai merasakan sentuhan maut. Jangan, Kiai, itu tidak adil." Kiai Gringsing terkejut mendengar jawaban itu. Sejenak ia berdiri termangu-mangu, sedang Ki Waskita lah yang kemudian menarik nafas dalam-dalam. Kiai Gringsing dan Ki Waskita pun kemudian berdiri membeku. Ia seolah-olah melihat sesuatu bergerak di dalam tubuh Kiai Jolowojo, perlahan-lahan menyelusuri tubuh itu. Dari ujung kaki merambat naik, sehingga akhirnya sampai ke ubun-ubunnya. Pada saat itulah Kiai Jolowojo menghembuskan nafasnya yang terakhir, setelah seakan-akan ia mengatur dirinya menghadapi maut yang terlampau cepat datangnya itu. Kiai Gringsing dan Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Sejenak mereka merenungi tubuh yang sudah membeku itu.
Namun mereka pun kemudian menyadari bahwa pertempuran masih berlangsung terus, tetapi ternyata bahwa gelar Cakra Piyuha itu sudah menjadi semakin luas mendesak lawan. "Kemanakah Ki Sumangkar?" bertanya Kiai Gringsing tiba-tiba saja kepada Ki Waskita. Tetapi Ki Waskita menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Aku tidak mengetahuinya, tetapi ia pergi ke pusat gelar." Sementara itu, seorang prajurit mendekatinya sambil berkata, "Ki Sumangkar bertempur melawan pemimpin pasukan dari Tambak Wedi." "Siapa?" "Kiai Kalososawit." Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Kemudian katanya kepada Ki Waskita, "Apakah kita akan melihatnya?" "Agaknya lebih baik, Kiai." Kiai Gringsing masih mengangguk-angguk. Lalu katanya kepada seorang prajurit, "Jagalah tubuh Kiai Jolowojo. Jika pertempuran ini sudah selesai, maka kalian pun berkewajiban untuk menyelenggarakan sebaik-baiknya." Prajurit itu mengangguk, namun di dalam hati ia berdesis, "Mudah-mudahan aku dapat melihat akhir dari pertempuran ini." Demikianlah, maka Kiai Gringsing dan Ki Waskita pun meninggalkan tubuh Kiai Jolowojo yang terbaring itu. Dengan hati-hati, mereka melintasi bagian dalam gelar pasukan Pajang yang hanya diawasi oleh beberapa orang prajurit. Namun ternyata bahwa tidak ada sekelompok lawan yang lain yang berhasil menerobos masuk ke dalam gelar, apalagi sepeninggal Kiai Jolowojo. Meskipun Kiai Jolowojo mati di dalam lingkungan gelar, tetapi ternyata berita tentang kematiannya itu segera menjalar, mula-mula pada prajurit-prajurit Pajang, namun kemudian terdengar pula oleh orang-orang Tambak Wedi, apalagi ketika beberapa orang dengan sengaja meneriakkan kematiannya. "Kiai Jolowojo mati! Kiai Jolowojo mati!" Berita kematian itu benar-benar mempengaruhi setiap jantung, terlebih-lebih mereka yang datang ke Tambak Wedi bersama Kiai Jolowojo. Semula mereka menganggap bahwa pertempuran itu hanyalah sekedar pelepasan dendam dan kebencian tanpa menjumpai perlawanan yang berarti. Jumlah orang-orang yang berada di dalam lingkungan gerombolan-gerombolan yang berada di lereng Gunung Merapi dan prajurit Pajang yang berada di Jati Anom bukan merupakan lawan yang dapat menahan kemampuan dan kekuatan Tambak Wedi, apalagi setelah kehadiran pasukan Kiai Jolowojo. Tetapi ternyata prajurit Pajang di Jati Anom cukup kuat untuk melawan mereka, apalagi setelah pasukan cadangan hadir di arena, sehingga dengan demikian seolah-olah mempercepat penyelesaian yang sudah menjadi semakin jelas. Kehadiran pasukan cadangan itu benar-benar telah mengguncangkan ketabahan hati Kiai Kalososawit. Belum lagi guncangan perasaan itu reda, disusul oleh berita yang datang kepadanya dari seorang penghubung bahwa Kiai Jolowojo telah benar-benar mati di peperangan itu. Kiai Kalososawit menjadi semakin gelisah, apalagi ia sedang menghadapi lawan yang tidak dapat dikalahkannya, sehingga seolah-olah telah mengikatnya pada titik pertempuran yang sama sekali tidak dapat dilakukan sambil mengamati arena. "Iblis dari Jipang ini benar-benar gila!" ia menggeram di dalam hatinya, sementara Kiai Kalososawit bertempur mati-matian melawan Ki Sumangkar.
Maka ternyata bahwa kelompok-kelompok gerombolan yang bertebaran di lereng Merapi dan telah bergabung itu memiliki perlawanan yang kuat pula. Beberapa orang di antara mereka bertempur dengan gigihnya, sementara pemimpin-pemimpin mereka, Kiai Roko Tunggal, Ki Serat Wulung, Ki Sampar Angin, dan beberapa orang lagi dengan gigihnya menghadapi para pengawal Kiai Jolowojo. Namun kehadiran pasukan cadangan dari Jati Anom yang telah dipanggil oleh Untara untuk menjaga segala kemungkinan itu pun dengan cepat dapat mengatasi keadaan di luar gelar. Untara sendiri benar-benar dapat menguasai seluruh prajurit di arena itu. Bahkan kemudian ia berhasil menyusun selapis pasukan cadangannya untuk menekan orang-orang Tambak Wedi dari sisi yang lain. Kiai Gringsing dan Ki Waskita melihat pula kehadiran pasukan cadangan dari Jati Anom. Bahkan kemudian Kiai Gringsing pun berdesis, ternyata bahwa Angger Untara mampu mengatasi keadaan dengan atau tanpa kita. Ah, desis Ki Waskita. Bukankah kita tidak banyak berbuat apa-apa di sini? Kiai Gringsing tersenyum, namun ia pun kemudian mengerutkan keningnya ketika ia mendengar sebuah isyarat yang diteriakkan oleh seseorang di pusat gelar. Apakah yang akan dilakukan oleh Kiai Kaloso Sawit? Bertanya Ki Waskita. Marilah kita lihat. Mungkin ada sesuatu yang dapat mengejutkan arena ini. Kita tidak tahu pasti apakah semua kekuatan di Tambak Wedi sudah dikerahkan. Keduanya pun kemudian dengan tergesa-gesa meneruskan langkahnya ke pusat gelar yang sudah menjadi semakin luas itu. Dalam riuhnya pertempuran yang sengit, mereka melihat betapa Ki Sumangkar memutar senjatanya melawan Kiai Kaloso Sawit yang mengerahkan segenap kemampuannya pula. Mereka masih belum melihat perubahan apapun yang terjadi di arena itu. Masing-masing masih tetap bertempur di tempatnya. Suara dentang senjata masih bersahut-sahutan dan sekali-kali terdengar teriakan yang menyayat, teriakan kesakitan, tetapi juga teriakan kemenangan dan kebanggaan. Kiai Gringsing dan Ki Waskita segera melihat bahwa sebenarnya Ki Sumangkar telah berhasil menguasai lawannya. Kiai Kaloso Sawit yang memiliki kekuatan raksasa itu kadang-kadang menjadi bingung oleh kecepatan gerak Ki Sumangkar. Bahkan kadang-kadang Kiai Kaloso Sawit memaki-maki apabila ujung trisula Ki Sumangkar berhasil mematuk kulitnya dan menitikkan darahnya. Tetapi sejenak kemudian terdengar sekali lagi isyarat yang ternyata terlontar dari mulut Kiai Kaloso Sawit. Dengan demikian maka setiap orang di pusat gelar itu pun menjadi semakin berwaspada. Mungkin mereka harus menghadapi sesuatu yang tidak terduga-duga. Sebenarnya lah yang terjadi telah mengejutkan prajurit-prajurit Pajang. Meskipun mereka sudah bersiaga, tiba-tiba saja arena itu menjadi kisruh. Beberapa orang pengawal Kiai Kaloso Sawit bersama-sama telah menyerang Ki Sumangkar. Namun yang lain telah membuat gerakan-gerakan yang menurut ilmu peperangan justru tidak berarti apa-apa. Beberapa orang telah berlari-larian, kian kemari dengan senjata teracu-acu. Untara yang berpengalaman menghadapi gelar perang yang beraneka macam dan cara-cara yang paling aneh sekalipun mengerutkan keningnya melihat hal itu. Namun kemudian ia pun berteriak,
Jangan lepaskan Kiai Kalososawit. Beberapa orang yang mendengar teriakan itu menjadi berdebar-debar. Ki Sumangkar pun menyadari bahwa dengan demikian lawannya berusaha memisahkan diri daripadanya. Selagi ia sibuk menangkis serangan dari beberapa orang sekaligus dalam kekisruhan itu, ternyata ia benar-benar telah kehilangan lawannya. Untara sendiri berusaha menusuk langsung ke dalam gerakan yang aneh itu bersama beberapa orang perwira dan pengawal mereka. Namun rasa-rasanya jalan yang harus ditempuh menjadi buntu. Mereka harus bertempur untuk menyibakkan lawan yang seakan-akan telah menjadi pepat di pusat gelar. Suatu cara yang bagus dari Kiai Kalososawit untuk melarikan diri, gumam Ki Sumangkar yang menjadi marah. Tetapi ia harus menghadapi beberapa orang sekaligus yang menyerangnya dengan tiba-tiba. Baru sejenak kemudian, prajurit-prajurit Pajang sempat menyesuaikan diri. Mereka pun kemudian mengambil alih lawan yang berdesakan di sekitar Ki Sumangkar. Dengan demikian, maka pertempuran telah berpusat di pusat gelar. Tetapi saat yang pendek itu telah berhasil dipergunakan oleh Kiai Kalososawit. Ternyata ia telah hilang dari arena, seolah-olah terbenam di dalam arus pengawal-pengawalnya yang bergolak seperti ombak di lautan. Kiai Gringsing dan Ki Waskita pun melihat hal itu. Sejenak mereka termangu-mangu. Bahkan Kiai Gringsing sempat bergumam, suatu cara yang licik dari Kiai Kalososawit. Agak berbeda dengan Kiai Jolowojo, sahut Ki Waskita. Kiai Jolowojo ternyata seorang yang bertumpu pada harga diri dan keyakinannya. Kiai Gringsing termenung sejenak. Kemudian katanya, aku ingin ikut mencari Kiai Kalososawit di dalam arena itu. Marilah, desis Ki Waskita. Kita berpisah. Kiai Gringsing mengangguk. Ia pun kemudian meninggalkan tempatnya bersama Ki Waskita dengan tujuan yang berbeda. Tetapi arena seolah-olah menjadi pepat. Pertempuran berlangsung dengan sengitnya seperti dalam perang berubuh yang kisruh. Lawan yang datang dari Tambak Wedi itu telah memusatkan kekuatannya pada pusat gelar prajurit Pajang. Dengan demikian maka di bagian lain dari arena itu, pertempuran menjadi semakin reda, seolah-olah mengalir dan bermuara pada sebuah pusaran yang kalut. Tetapi prajurit Pajang di dinding gelar yang lain menyadari keadaan itu, sehingga sebagian dari mereka pun berusaha untuk mencegah tekanan yang terlampau berat di pusat gelar. Tetapi orang-orang Tambak Wedi agaknya tidak bermaksud memecahkan gelar cakra Piyuha itu. Yang mereka lakukan adalah sekedar usaha untuk melindungi pimpinannya dan merupakan suatu persiapan untuk meninggalkan arena pertempuran. Demikianlah, maka sejenak kemudian sekali lagi prajurit Pajang melihat suatu isyarat. Bukan tanda-tanda bunyi, tetapi api yang terlontar di udara. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.